dan juga DBHCHT. Dan sudah siap ada rekan Rara yang akan memandu program dialog interaktif kali ini. Dan kami persilakan untuk pendengar bisa berinteraksi bersama kami di 6716366 atau di WhatsApp kami di 085700367798. Silakan rekan Rara. Baik, terima kasih untuk rekan Adit yang sudah menyampaikan bahwa untuk 1 jam ke depan kita hadir dengan talkshow spesial yang tentunya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk kita bisa mengenal cukai rokok dan juga gembok rokok ilegal, dengan tentunya untuk adanya sosialisasi, kemudian juga mengenai tadi ya untuk gembok rokok ilegal dan sampai dengan DBHCT, dana bagi hasil cukai itu sendiri ya seperti apa. Ya, tentunya saya tidak sendiri, dengan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Singosari FM pastinya, untuk kita bisa saling memberikan informasi dan tentunya edukasi pemahaman kepada masyarakat. Untuk Anda pendengar Singosari FM, sekali lagi yang sudah disampaikan rekan Radit, saya sampaikan kembali untuk Anda bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp-nya. Silakan untuk di 085700367798 atau bisa juga via telepon di 0283671636. Lalu juga Anda bisa saksikan secara visual dengan bisa berkunjung di fanpage Singosari FM Brebes. Silahkan masuk juga di kolom komentar bisa bertanya. Baik, saya sapa dulu ya yang mungkin baru pertama kali saya melihat beliau atau juga beliau baru saja mungkin ke studio kami Singosari FM begitu. Selamat pagi Bapak dan salam kenal dengan Bapak. Ini saya langsung baca dari papa namanya saja. Pak Yudi. Pak Yudi Arta, tapi dipanggil Pak Yudi. Baik, silakan Bapak memperkenalkan diri, menyapa kepada pendengar Singosari FM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tegas ini. Ini apa pendengar tadi Singosari FM disebutnya apa biasanya? Pendengar aja. Ya, mungkin betul. ada istilahnya apa kayak. Mungkin biasa sahabat gitu ya, atau keluarga. Sahabat Singosari FM ya gitu ya. Boleh, Bapak boleh. Sahabat dulu jadi perkenalan dulu, saya Yudi Arto ya. Biasanya teman-teman manggilnya Yudi saja itu. Saya alhamdulillah sekarang diberi amanah sebagai kepala kantor Bea Cukai Tegal. Nah, ini kesempatan ini yang baik, diberikan kesempatan waktu luang ketemu sahabat Singosari FM. Semoga nanti ke depan kita bisa saling bertukar informasi untuk kemajuan kejayaan bangsa kita. Iya, amin Pak. Dan kalau saya sama Pak Yudi hampir sama ya Pak ya, warnanya ya Pak ya. Ini agak lebih terang lagi karena ini mengenai biasa. Kalau mengenai dana biasanya ini masalah cuan 1, 2, 3 cuan, jadi terang ini. Terang ya, cerah ya. Ini memang kode ya Bu ya. Kode alam. Kode alam baik. Kalau Bapak sama saya biasanya di lapangan gitu kan, mungkin sosialisasi juga, walaupun saya sosialisasinya juga membantunya di media radio ya. Dan ini kalau misalnya cuma memang terang, silakan dengan Ibu. Saya sudah kenal tapi boleh memperkenalkan diri lagi Bu, menyapa dengan Singosari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar atau sahabat Singosari FM di Utara, kenalkan nama saya Ibu Rosida. Dinas saya sementara di bagian perekonomian sebagai analis kebijakan ahli muda. Di bagian perekonomian memang ditunjuk oleh sekretariatan sebagai sekretariat pengelola DBHCHT yang ada di Kabupaten Brebes. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali ya Bu ya. Oke, tetap sehat selalu baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik Pak Yudi, ini kan terkait dengan ini, mohon maaf ya masyarakat, mungkin kalau kok rokok kayak ini bukan iklan ya. Jadi kami berusaha memberikan informasi untuk Anda semuanya biar masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya itu lebih paham lagi ya. Mungkin ada yang tidak tahu gitu ya. Mungkin di sana mungkin kalau mungkin dari kemarin kayaknya saya lihat juga sosialisasinya ke selatan, biasanya sih daerah-daerah Pantura ke barat gitu ya, daerah barat. Nah mungkin Pak Yudi selaku kepala dari Bea Cukai Tegal gitu ya Pak ya, ini seperti apa sih Pak untuk kita bisa
tahu ya sebagai masyarakat Brebes dan sekitarnya untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Tegal beserta juga dengan pemerintah gitu ya, khususnya Kabupaten Brebes dalam hal sosialisasi cukai itu seperti apa Pak yang sudah berlangsung dan mungkin dari kapan sih sebenarnya ini gitu. Terima kasih. Jadi gini ya, mungkin ini ada beberapa tahap ya. Adalah cukai. Sahabat Singsari FM beberapa mungkin berpikiran sebenarnya kalau cukai itu kayak pajak atau pungutan negara itu. Tapi ya memang benar, cukai itu pungutan negara. Tapi ada cumannya tadi. Cuman di garis bawahi cuman. Dikenakan terhadap barang-barang yang memang diawasi peredarannya, dibatasi penggunaannya, gitu. Kenapa? Karena itu ada dampak negatif terkait kesehatan, lingkungan maupun dampak lain yang lainnya. Itu juga untuk prinsip keadilan gitu ya. Jadi kalau sebenarnya cukai itu ya bukan pajak ya, atau kalau kita sebut mungkin pajak nggak langsung, atau di beberapa negara atau di luar negeri itu ada yang nyebutnya sebagai sintax ya. Sintax. Ya, jadi pajak dosa. Pajak dosa. Ya, karena memang tadi kalau misal tadi Bu Ros ini membina UMKM, saya benar pernah ikut bersama Bu Ros kemarin sosialisasi ekspor. Kalau UMKM misal kerupuk telur asin ya, atau telur asin itu pemerintah itu membina sehingga mereka bisa produksinya banyak sehingga pajaknya banyak. Nah kalau cukai sebenarnya enggak, cukai sebenarnya itu dikenakan cukai biar tadi produk itu terbatas penggunaannya, diawasi peredarannya, prevalensi rokok itu tidak tambah banyak tadi sampaikan ya. Jadi kok pemerintah mensosialisasikan cukai, mensosialisasikan itu dalam rangka biar generasi muda tadi tidak mengkonsumsi barang kena cukai gitu, salah satunya gitu. Nah, sehingga prevalensi merokok itu perokok baru itu menjadi rendah. Nah, secara umum begitu dulu, nanti saya sambung ya untuk rokok ilegalnya gitu. Tadi cukai dulu. Oke, Ibu mau menambahkan dari mungkin ini dari bidang ekonomi secara ekonomi gitu ya Bu ya. Mungkin kalau kita berbicara ekonomi tadi dengan dana mungkin terkaitannya dengan ya mungkin masyarakat bisa kalau misal tidak begitu sekali mengonsumsi rokok mungkin aman, terutama ini nih Bu, ibu-ibunya iya. Ini sudah krisis harga bahan kebutuhan naik masih tetap aja gebul. Mungkin seperti ekonomi dan mungkin secara lebih luas lagi nih Bu, secara ini ya, secara negara ini ya, negara secara kebangsaan ini seperti apa dari pandangan ekonomi nih Bu? Yes ya. Para pendengar Radio Singsari FM, emang DBHCT itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena DBHCT itu alokasi yang dari APBN untuk daerah penghasil cukai dan atau tembakau. Dan penggunaannya ada 3 bidang Ibu untuk kesejahteraan masyarakat itu yang langsung kembali ke masyarakat, untuk penegakan hukum termasuk hari ini Bu untuk sosialisasi juga, untuk pemberantasan cukai juga, dan terakhir untuk kesehatan. Karena rokok ilegal atau gempurok cukai kan istilahnya itu untuk menekan peredaran dari rokok ilegal. Salah satunya ya untuk mengamankan penerimaan negara juga Ibu, untuk mengendalikan konsumsi karena kaitannya dengan kesehatan. Karena kalau ilegal kan mungkin tidak teruji kandungan yang ada di rokoknya. Ya kalau kita terganggu kesehatan juga terganggu secara ekonomi juga ya Bu ya. Nah itu makanya pemanfaatan atau penggunaan DBHCT kembali ke masyarakat lagi Ibu. Untuk Kesmas itu termasuk untuk pembagian bantuan langsung tunai Ibu, untuk pembantu membayar jaminan iuran kesehatan juga, untuk ketenagakerjaan juga, terus untuk pelatihan, untuk peningkatan pelatihan keterampilan kerja juga, peningkatan juga banyak Ibu. Kita tahun ini sampai dengan 700 orang yang dikelola oleh OPD teknis. Di samping itu juga untuk kesehatan juga Ibu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif,
preventif maupun kuratif atau rehabilitatif. Oke. Begitu juga untuk penyediaan atau pemeliharaan sarana prasarana kesehatan. Terutama juga untuk menanggulangi atau mencegah penyakit yang ada hubungannya dengan penyakit paru, saluran pernafasan. Nah itu yang disebabkan oleh rokok. Oke, karena tidak dikendalikan ya Pak Yudi ya. Jadi mari para pendengar Singosari FM kita bersama-sama menggempur rokok ilegal karena manfaatnya tuh banyak untuk masyarakat. Kalau ilegal kan berarti penerimaan negara tambah nih Bu. Iya. Alokasi juga bertambah, kesejahteraan masyarakat bertambah, kembali lagi ke perekonomian masyarakat juga tambah. Oke, baik. Ya, baik Pak Yudi maupun juga Ibu Rosi, memang berarti saya garis bawahi memang adanya cukai rokok dan penggemburan rokok ilegal ini memang harus dilakukan ya Bu ya, karena untuk demi kesejahteraan masyarakat dan juga pastinya kesehatan, di mana memang dampak negatifnya memang nyata ya Pak ya, baik Ibu ya, dan juga pastinya juga mungkin bisa dikatakan persaingan usaha juga bisa dikatakan seperti itu ya. Dengan adanya peredaran rokok ilegal itu akan mematikan IHT atau industri hasil tembakau yang legal Ibu. Karena kalau ilegal kan mungkin harganya murah Iya. Merusak harga pasar. Jadi industri hasil tembakau yang legal itu bisa terancam kelangsungan hidupnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rosi. Kembali ke Pak Yudi. Ini kita sudah tahu bagaimana adanya sosialisasi mengenai cukai rokok ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan seperti itu. Dan kemudian bagaimana untuk gempur rokok ilegal ini Pak, yang mungkin kita perlu tahu nih sebenarnya yang mungkin daerahnya atau Brebes sendiri kenapa juga dijadikan sebagai proyek dari gempur rokok ilegal. Apakah memang banyak sekali tingkat konsumsi dari masyarakat yang tinggi gitu ya, masih sampai dengan sekarang masih banyak melakukan hal-hal yang memang merugikan negara gitu Pak, atau seperti apa? Terima kasih. Jadi sahabat pendengar Singosari FM. Jadi tadi Bu Ros sudah sampaikan terkait apa DBHCHT dan lain-lain. Baik. Jadi saya sudah terangkan terkait cukai seperti apa sih. Nah, maka di cukai itu karena tadi ada efek merugikan kesehatan lain dari barang kena cukai, itu ada namanya istilahnya earmarking. Earmarking itu yaitu dana yang diambil dari cukai yang dibuat pemerintah sebanyak 3% ya, di aturan undang-undang 3%, itu dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi dampak-dampak daripada adanya barang kena cukai itu. Jadi kita sampaikan barang cukai adalah dikenakan terhadap barang-barang yang ada dampak kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Itu digunakan untuk apa saja? Tadi sudah sampaikan Bu Rosi, untuk 5% untuk kesehatan, 4% untuk kesehatan masyarakat, 10% untuk ini sosialisasi dan penegakan hukum terhadap rokok atau cukai ilegal ini, terutamanya rokok ilegal. Nah, kita tadi saya sampaikan kalau mengkhususi BKC aja sudah ada efek negatif kesehatan lah. Apalagi kalau sahabat pendengar Singosari FM ini mengkonsumsi rokok ilegal, itu mungkin dampak negatif kesehatannya tambah besar lagi kan. Karena bagaimanapun kalau rokok yang legal itu kan ada diawasi oleh kementerian terkait perdagangan, kesehatan, harus diuji kadarnya ya Pak ya, nikotinnya, kadarnya diuji. Nah, kalau yang ilegal pasti mereka tidak ada pengujian itu. Asal murah, cepet laku ya, gitu aja. Bahan bakunya dari mana juga nggak jelas. Pencampurnya apa saja juga tidak ada yang ngawasi. Jadi dampak negatif kesehatannya semakin berbahaya. Di samping tadi juga ada dampak terhadap penerimaan negara. Karena rokok ilegal itu tidak membayar cukai atau pungutan negara. Ada juga dampak terhadap prevalensi merokok tadi. Karena murah akhirnya generasi muda itu bisa membeli. Karena murah dan di mana ada begitu ya. Makanya cukainya bikin mahal. Ya generasi muda itu tidak membeli. Berpikir ulang. Ya, karena duitnya terbatas. Iya, kan? Membeli jadi jumlahnya sedikit. Kan nggak bisa banyak. Kalau murah kan membeli dengan duit yang sama bisa jumlahnya banyak. Nah, itu jadi ada beberapa
kenapa pemerintah itu ada tadi anggaran di istilahnya earmarking tadi, dana bagi hasil cukai tembakau tadi untuk salah satunya kegiatan sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini sangat-sangat berbahaya tadi. Jadi program pemerintah yang sudah dibikin dengan rupa untuk tadi melindungi masyarakat itu jadi kacau atau gagal adanya rokok ilegal. Nah, untuk Brebes sendiri sebagai informasi sahabat pendengar ya, jadi di Brebes, mohon maaf nih, mungkin saya sebut daerahnya, Brebes daerah selatan. Baik. Itu untuk wilayah saya kan Bea Cukai Tegal itu membawai Tegal, Batang sampai Brebes. Jadi ke Residen Pekalongan dulu, plat nomor G lah itu ya. Itu Brebes bagian selatan tuh agak mengkhawatirkan peredaran rokoknya, dari rokok ilegalnya. Maka kemarin tim kita juga mengadakan sosialisasi ke beberapa sekolah di bagian selatan. Kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu. Kita juga akhirnya sering dengan Satpol PP di Brebes sering operasi ke daerah sana juga ya, dan memang ya itu yang mungkin beberapa faktor sehingga konsumsinya agak banyak dibanding wilayah kami yang lain. Maka terus kedua akhirnya memang ya itu untuk produksi sih yang kita dapat dari intelijen atau dari informasi dari teman-teman itu alhamdulillah tidak ada lah, semoga tidak ada daerah Brebes yang memproduksi rokok ilegal. Tidak atau semoga tidak diketemukan berita itu, tapi konsumsinya tinggi. Ada. Maka kita terus penjualnya juga ada. Kan kalau nggak ada yang menjual juga aman sebetulnya. Walaupun ada yang memproduksi dari daerah lain, agen reseller ya. Kalau nggak ada sellernya sini juga ada penjualnya. Dan beberapa sebagai informasi juga kita tindak. Ada yang kita pidanakan, atau kalau dia nggak mau pidana, bayar denda 3 kali dari nilai kerugian negaranya. Ada denda, warung-warung itu ya kita denda, atau bahkan dia menjadi grosir itu kita denda. Nah itu makanya sahabat pendengar, memang kita harus mengajak seluruh elemen masyarakat. Pertama memang jangan mau menjual gitu. Kedua, kalau ada penjualnya kita jangan membeli itu loh. Karena kalau membeli sangat dampaknya luar biasa untuk kita sendiri, kesehatan kita maupun untuk tadi secara umum terhadap keuangan negara dan program pemerintah. Begitu. Jadi ternyata ada sanksi ya Pak, sanksi pidananya yang sangat luar biasa ternyata ya. Oke, baik. Ya, nanti pendengar bisa terus bergabung di 0857036798 untuk SMS WhatsApp-nya, dan mungkin di nomor telepon 02836716636, atau bisa masuk di kolom komentar fanspage Singosari FM Brebes. Nanti kita akan kembali menghadirkan informasi dan edukasi mengenai apa itu cukai rokok dan gempur rokok ilegal beserta dengan sosialisasi dan DBHCT. Tetap bersama kami di 103.9 Singosari FM Brebes dengan sajian terbaik talkshow bersama Bea Cukai Tegal. Yang terbaik kami sajikan. Mantep keh Jim, barang-barang impore nyong. Bisa-bisa usahane nyong tambah maju keh. Ente wis ngerti durung, Mas? Soal apa Jim? Apa? Soal ketentuan lan aturan bea dan cukai sing Kementerian Keuangan, Mas. Hubungannya apa karo kirimane barang-barang impore nyong? Lah kue dirongokna keh, Mas. Ya, ketentuan dan aturan terbaru dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai tanggal 10 Oktober 2018 bagi Anda yang kerap mendapat kiriman barang impor tentang ketentuan barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri, diterima pengusaha jasa pengiriman, dilakukan penukaran dari sarana pengangkut dan dipindah ke gudang. Barang dibuka oleh jasa pengiriman. Selanjutnya, barang diperiksa oleh petugas Bea
dan Cukai disaksikan kurir dengan dokumen yang dibutuhkan seperti invoice atau bukti bayar dan NPWP. Aturan terbaru, semula batasan bea masuk barang kiriman senilai $100, sekarang senilai $75 per orang per hari. Jika semua proses dan kewajiban sudah dipenuhi, maka kurir akan segera mengantarkan barang ke pemilik. Untuk progres dan cek tracking impor barang kiriman, buka saja di www.beacukai.go.id/barang kiriman atau download aplikasi Cesa Mobile. Informasi lebih lanjut hubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Tegal dan Singosari FM Brebes. Yuk, bojone nyong Kak, saben dina watuk-watuk bae. Wes kayak kue, rokoke ora gelem mandek. His, bojone sampean rokoke apa? Yembuh, wong jarine regane murah. Hati-hati yuk, aja sembarangan rokok. Wong rokok beng rusak kesehatan, apa maning rokok sembarangan. Yen tuku rokok sing bercukai, sing legal. Hati-hati lo yuk karo kesehatane. Ya wis, engko aku ngomong karo bojo. Berhati-hatilah dengan membeli atau menggunakan rokok ilegal dan tidak bercukai. Beresiko terhadap gangguan kesehatan baik diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Karena rokok ilegal, rokok polosan, tidak bercukai atau bercukai palsu tidak dapat dipertanggungjawabkan kandungan nikotin dan tar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan membeli atau menggunakan rokok legal bercukai adalah wujud partisipasi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita bersama mengawasi peredaran rokok ilegal, tidak bercukai atau bercukai palsu. Pesan ini disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pak maring di Pak? PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari, dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda, transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah, dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes berseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman,
kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. Kayong serius temen Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih? Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala Bu. Ya iyalah. Gila. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Nganter bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Ye, celana nggo ayah. Niki mama sing center fashion. Waduh, ngertiinan mamae. Celanane kayong apik bahane, modele. Lah, jos. Ya iyalah, sentral. Barang oke, model kekinian. Ya, Central Fashion Store Brebes hadir dengan konsep baru, lebih stylish dengan suasana baru, bikin lebih nyaman. Harga terjangkau. Central Fashion Store menyediakan celana pria dan wanita, busana muslim, baju anak-anak, kaos, sepatu, sandal, dan lain-lain. Central Fashion Store menyediakan barang bermerek dan berkualitas, model up to date, trendy, dan stylish. Segera kunjungi Central Fashion Store, Jalan Pangeran Diponegoro atau sebelah utara, perempatan lampu merah, Pasar Induk Brebes. Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan.
Baik, terima kasih untuk Anda tetap masih bersama kami tentunya di program Selingan Terbaik Talk Show spesial bersama Bea Cukai Tegal dan juga pemerintah Kabupaten Brebes. Dalam hal ini di bidang perekonomian ada Ibu Rosidah dan juga dengan Pak Yudi atau Pak Yudi selaku dari Kepala Bea Cukai Kota Tegal. Yang ingin bergabung silakan aja bisa di SMS WhatsApp-nya di 0857 0036 7798 atau juga Anda bisa di line teleponnya di 0283671636 atau juga langsung bisa di kolom komentar fanspage-nya Singosari FM Brebes. Pak, baik Ibu Rosida, kita kembali lagi tadi Bapak menyampaikan gitu ya Pak ya bahwa adanya barang kena cukai. Selain kita memang fokus di hasil tembakau ya Pak ya. Namun boleh diinformasikan kepada masyarakat, adakah barang kena cukai lainnya selain dari tembakau atau lebih ke rokok? Jenis barang lainnya adakah Pak yang mungkin masyarakat perlu tahu Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi memang tadi barang kena cukai itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Tadi kenapa harus diawasi peredarannya? Kenapa harus dibatasi konsumsinya? Karena tidak ada dampak negatif. Yang pertama tadi kita tahu rokok. Jadi bukan rokok, jadi produk tembakau dan turunannya. Produk tembakau dan turunannya. Tadi nikotin, tar yang berdampak buruk. Kemudian ada namanya nanti minuman mengandung etil alkohol. Yang umumnya ya minuman keras lah. Itu kenapa? Karena mengandung etil alkohol yang bisa bikin orang mabok atau mungkin dapat yang lainnya ya gitu. Dikenakan cukai. Jadi dibatasi penggunaannya, diawasi peredarannya. Kemudian ada etil alkoholnya. Jadi etil alkohol itu bahan baku yang bisa membuat tadi orang mabuk lah atau ketagihan, yang kadang dipakai kalau dioplos menjadi miras tadi. Itu jadi selama ini masih 3 di Indonesia ya. Tapi sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah diundangkan, ada undang-undangnya untuk ditambah lagi barang kena cukai baru, yaitu minuman berwarna manis dalam kemasan, istilahnya MBDK ya. Jadi minuman berwarna manis dalam kemasan. Itu mungkin ya pendengar sahabat Singosari FM tahu lah. Kalau kebanyakan minum itu bisa penyakit diabetes lah, mengganggu kesehatan ini. Kesehatan. Makanya itu akan dikenakan cukai dan itu sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam hal ini. Kemudian plastik, tapi plastik utamanya adalah tas plastik ukuran tertentu ya yang akan dikenakan. Bukan semua plastik ya, maksudnya kalau produk plastik misal ini akan ditanyakan Pak. Itu enggak. Tapi kalau plastik yang utamanya tali tak kresek dengan ukuran tertentu itu dikenakan. Kenapa? Karena plastik itu tidak bisa terurai ya Pak. Tidak terurai tadi, bisa merusak lingkungan. Nah, di kita itu tambahan 2 lagi. Memang ada beberapa usulan atau pembahasan, ada beberapa ya yang mungkin di luar negeri kan ada banyak. Ada misal ada ban, ada misal bahan bakar fosil dan lain-lain. Tapi itu di kita belum. Oke. Tadi pemanis itu berarti termasuk gula atau turunan ya Pak tadi? Dalam ini kalau kita sampai ke belakang, cukai itu dulu dikenakan terhadap gula. Zaman Belanda tuh gula kena cukai. Karena tadi prinsip keadilan dulu hanya orang kaya yang bisa konsumsi gula, kan dulu kan mahal. Baru tahu ini. Ya, jadi karena cara cukai itu adalah alasan prinsip keadilan. Karena gula itu dulu ada barang mewah. Mewah jadi dulu ya. Orang-orang tertentu yang bisa beli. Nah, negara mengambil pajak dan nanti pungutan negara atau pemasukan negara dengan cukai terhadap tadi gula tadi. Itu dikenakan cukai sehingga orang kaya tuh selain mengkonsumsi barang juga dia membayar pendapatan untuk negara. Jadi itu prinsip keadilan salah satunya. Samping itu memang gula tuh yang ada potensi mengganggu kesehatan karena tadi diabetes dan lain-lain banyak gula ya itu. Kemudian dulu cukai itu minyak tanah kena cukai zaman dulu. Minyak tanah. Karena tadi bahan bakar fosil di beberapa negara sampai sekarang kena cukai. Dan beberapa negara itu mengenakan cukai terhadap bahan bakar
fosil kita sebut ya, bensin dan lain-lain itu. Nah itu, tapi di kita beberapa setelah kita Indonesia merdeka mungkin gula dianggap tidak lagi barang mewah ya. Terus juga konsumsi untuk kesehatannya tidak terlalu menonjol. Nah, sekarang ini yang dikenakan bukan gula tapi minuman bermanis dalam kemasan. Karena pemanisnya ini belum tentu gula. Jadi pemanisnya adalah pemanis buatan, barang kimia. Nah itu yang akhirnya dampak negatif kesehatannya dianggap sudah saatnya lah untuk melindungi masyarakat kita itu dikenakan cukai. Biar apa? Biar konsumsinya turun gitu. Itu aja sebetulnya kan. Berarti untuk barang kena cukai untuk di Indonesia sendiri ini ada tadi tiga rokok, barang etodal, kemudian rokok, minuman keras, alkohol, ditambah minuman tadi yang bermanis, sama plastik tadi. Oh plastik, oke, baik. Tapi ini berarti kemasan plastik sudah mulai ada sosialisasinya Pak atau bagaimana? Ini juga terkait dari Toto tadi. Toto di Tangki juga menanyakan seperti itu. Kalau yang Bapak sampaikan adalah penggunaan yang tidak baik gitu ya, merusak, banyak merugikan masyarakat maupun juga alam. Sama bagaimana tadi sudah diinformasikannya, diberikan informasinya, plastik juga termasuk ya Pak. Tapi apakah semasif sosialisasinya seperti tembakau, dalam hal ini rokok juga Pak? Untuk plastik pelaksananya sebenarnya belum tahun ini. Tapi kalau minuman bermanis dalam kemasan sudah tahun ini. Dan untuk plastik pun sebetulnya kalau kita cermati ya teman-teman ya, walaupun belum dikenakan cukai, tapi pembatasannya sudah mulai berjalan kan. Beberapa minimarket itu kan tidak boleh menyediakan plastik. Kalau menyediakan plastik harus bayar. Harapannya dengan gitu, beberapa kalau harus bayar orang akan pada beli plastik mending bawa kantong sendiri yang kita, saya kira masyarakat sudah banyak mendukung karena beberapa kali perusahaan atau pemerintah daerah itu atau kalau kita kondangan ya mantennya itu souvenirnya adalah tas belanja yang dipakai berulang. Itu saya kira itu pemerintah masyarakat sudah mendukung untuk plastik itu tidak dikonsumsi banyak-banyak sehingga kita dengan mudah mendapatkan tas yang bisa dipakai berulang. Kalau kita beli belanja minimarket pakai anyaman ya yang jadi souvenir. Nggak perlu pakai plastik daru itu aja itu. Oke, baik Pak. Pasti dengan Mas Toto di Tangki juga ini terkait mungkin lebih menanyakan apakah di Brebes ada yang namanya mungkin petani tembakau. Kalau ada mungkin di lain kesempatan bisa dihadirkan narasumber tokoh tembakau gitu. Gak boleh diinformasikan apakah? Oke, siap Ibu. Untuk tahun 2024 kemarin kita memang dapat bantuan Ibu dari Departemen Pertanian Provinsi. Kita mendapat bantuan 2 hektar ada di Desa Batursari. Sementara awal Batursari di mana Bu? Mungkin Sirampok ya. Itu baru 7 orang. Bu Tara, baru 2 hektar. Tahun 2025 kita dapat lagi tambahan 5 hektar lagi. Jadi total untuk tahun 2005 tuh ada 7 hektar. Untuk data terakhir untuk penerima BLT bantuan langsung tunai kita ada sekitar 15 orang. Baru ada di Desa Batursari Sirampok. Mungkin tahap awal Bapak Ibu untuk kita sebagai penghasil tembakau karena Brebes untuk sampai dengan saat ini kita cuma sebagai daerah penghasil cukai saja, belum penghasil tembakau. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Yudi dan juga Ibu Rosida tadi menyampaikan peruntukan untuk dana bagi hasil cukai itu sendiri ya, ada untuk kesehatan masyarakat, kemudian juga ada sosialisasi, kemudian ada penegakan hukum ya Pak ya, begitu. Kalau berbicara mengenai dana pastinya ada prosentasenya nih pembagiannya. Ini seperti apa? Boleh Bapak atau Ibu sampaikan. Pendengar Singosari FM. Untuk alokasi DBHCHT kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 terkait pengelolaan penggunaan DBHCHT. Di situ ada aturan untuk kita ada 3 bidang Mbak Gi. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat kita ada 50% Ibu.
Untuk bidang kesehatan 40%, dan penegakan hukum 10%. Oke, kesehatan masyarakat tadi 50%. Masyarakat. Oke, baik. Ya. Ini ada yang turut bergabung dari Dian di Saritan. Kalau untuk yang namanya kesehatan masyarakat, ini kan sedang gencar-gencarnya yang namanya pencegahan stunting. Apakah itu masuk di kesehatan juga atau tidak, atau kesehatan yang seperti apa yang dikhususkan untuk dari dana bagi hasil cukai? Baik. Maturun Bu Tara dan Mbak Dian nggih. Memang kalau alokasi DBHJT kan kita ada untuk bidang kesehatan nggih. Di situ ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari bidang kesehatan mungkin kita ada salah satu prioritas nih, Tara nggih. Ya, salah satunya ya percepatan penurunan angka prevalensi stunting, di situ ada. Selain itu juga untuk peningkatan pelayanan untuk ibu dan anak di bawah 5 tahun juga ada di situ. Oke. Iya, terus untuk penurunan angka persentase prevalensi merokok juga ada di situ. Terus tadi yang sudah saya sebutkan untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit paru, saluran pernafasan, kanker, tapi akibat dari merokok. Situ berhubungan ya Bu ya. Dengan tembakau. Jadi untuk DBHJT itu bukan hanya untuk petani tembakau saja, Bapak Ibu. Jadi untuk masyarakat juga iya. Termasuk, nah itu persentase kesehatan sekarang udah 40%. Dan bisa menerima dari pelimpahan dari bidang-bidang lain yang kelebihan alokasinya bisa masuk kesehatan. Sementara ini untuk bidang kesehatan kabupaten memang paling besar Ibu, karena memang kita ada rumah sakit baru di Insinyur Soekarno, mungkin sarana prasarananya belum mendukung, jadi kita alokasinya lebih ke kesehatan. Jadi seperti untuk Kesmas untuk bantuan langsung tunai, karena kita memang belum banyak nih petani tembakonya, dan buruh pabrik rokok juga belum begitu banyak, walaupun persentasenya 30%. Di situ ada di PMK 72 itu ada untuk fleksibilitas untuk pengalian. Apabila kebutuhan untuk bidang tersebut berlebih, kita alihkan ke bidang lain. Dan bidang kesehatan yang menerima. Itu termasuk besar Ibu. Untuk tahun 2025 ini untuk bidang kesehatan itu lebih dari 9 miliar. Kita alokasi untuk 2000 dana dari cukai. Kita alokasi untuk 2025 alhamdulillah semakin meningkat nih Ibu Bapak semuanya pendengar di Singosari FM. Untuk tahun 2022 kita hanya 8 miliar. Meningkat tahun 2023 12 miliar. Untuk tahun 2024 11 miliar dan tahun 2025 terkait dengan kenaikan cukai yang dibagi kita dapat 15 miliar Ibu. Dan ini untuk alokasi terbanyaknya sementara ada di bidang kesehatan. Untuk Kesmas sekitar 4 miliar untuk bidang penegakan hukum 1,5 miliar. Untuk kesehatan 9,5. Oke, baik. Miliar, jadi sekitar 15 miliar. Jadi terbanyak untuk kesehatan, termasuk untuk stunting itu. Jadi untuk kesehatan itu banyak sekali Bapak Ibu di samping untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat tadi Bu, untuk prevalensi ada apa, kita juga untuk penyediaan atau pemeliharaan sarana prasarana yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk bisa juga sarana. Untuk tahun ini kita juga ada pembelian ambulan Ibu untuk membantu puskesmas juga yang belum ada fasilitas kesehatannya, kita bisa di situ. Untuk sanitasi juga bisa. Termasuk sanitasi juga bisa. Baik. Untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dari kader, bisa juga bisa masuk ke situ. Jadi memang luas. Jadi DBHJT nggak cuma untuk petani tembakau atau petani cengkeh, untuk masyarakat luas juga masih menerima. Tadi 15 miliar ya. 15 miliar untuk tahun cukup banyak di kesehatan. Di kesehatan. 9,5. Ya itu pengaruh dari rokok ilegal kan salah satunya lebih ke kesehatan. Betul. Jadi memang DBHJT itu kan ermak peruntukannya sudah dikemas sedemikian rupa, sudah ada peruntukannya, nggak bisa untuk kegiatan yang lain. Kita sudah ini loh untuk Kesmas segini, ini segini, itu segini. Jadi sudah ada
plottingnya masing-masing. Oke. Jadi aturannya masing-masing. Ya, gitu. betul. Nah mungkin itu salah satu alasan ya untuk bisa dijadikan pemahaman oleh masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengapa Bea Cukai hadir dalam hal ini dalam urusan untuk masalah rokok ya Pak ya. Harus benar-benar dimasifkan untuk adanya gerakan dari gempur rokok ilegal, betul Pak Yudi ya. Oke. Kemudian ini dari siapa ini sebentar? Oke. Baik. Dari Bu Ida menanyakan terkait dari tentang adanya banyak sekali hal positif dari pembagian dana hasil cukai tadi. Selain dari stunting, kita juga di pendidikan mengenai banyaknya anak putus sekolah khusus di Brebes. Apa itu termasuk juga dalam ada dana dari bagi hasil cukai mengenai pendidikan tentang banyaknya anak putus sekolah gitu. Oke. Ini banyak ya. Brebes karena banyak permasalahan ya Bu ya. Untuk sementara untuk alokasi untuk di BCHT untuk khusus untuk pendidikan mungkin belum ada Ibu. Tapi untuk pelatihan peningkatan keterampilan kerja itu ada Ibu. Jadi mungkin untuk yang putus sekolah itu bisa diarahkan untuk pencari kerja. Untuk bidang pelatihan tenaga kerja kita malah slotnya paling banyak Ibu. Kita 20% nggak boleh dipindah kemana-mana. Jadi khusus untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk untuk pembinaan industri, berarti untuk buruh rokok. Jadi tapi dengan syarat yang punya NPP BKC yang legal untuk yang legal. Kemudian untuk peningkatan kompetensi SDM yang ada di Kabupaten Brebes. Salah satunya pencari kerja itu. Yang dari awal sudah kami sebutkan itu sekitar untuk tahun ini sekitar 2 miliar sendiri Ibu untuk pelatihan pencari kerja. Wow. Itu dikelola oleh SKPD terkait Ibu Dinperinaker itu sekitar 700 orang Ibu pencari kerja. Apalagi kan Brebes ini sudah mulai ada kawasan industri Brebes pabrik ya, Bu, jadi mungkin banyak anak-anak lulusan SMA atau yang putus sekolah bisa diarahkan ke situ. Jadi kayak pendidikan non formal gitu Bapak Ibu, walaupun nggak bisa formal, tapi untuk langsung pencari kerja. Dan kami kerjasama dengan lembaga ini BLK itu langsung untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi kami mensyaratkan untuk OPD teknis untuk peserta pelatihan itu kalau bisa 100% tersalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Brebes. Jadi untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Brebes. Oke, baik. Terima kasih. Ini banyak yang bergabung, Pak. Oke. Mungkin kalau dari Bapak sendiri kepala Bea Cukai apa ya langsung tergabung. Baik, ada lagi ini menanyakan Pak terkait dengan rokok ilegal itu kalau secara umum itu gimana sih Pak biar kami itu bisa tahu ini dari Rila di Brebes. Oke, ciri-cirinya seperti apa secara umum gambarannya Pak? Oke, makasih Mbak Rila gitu ya. Betul, kami. Jadi memang rokok ilegal ini secara umum yang banyak beredar adalah tidak ada pita cukainya. Jadi kalau sahabat lihat di rokok itu ada semacam kertas tambahan yang dibungkusnya itu kalau dia dibuka tuh rusak, itu namanya pita cukai. Nah kalau ada pita cukainya itu menandakan dia sudah membayar cukai tadi pungutan negara. Nah insya Allah itu legal. Yang paling umum itu ya dilihat pita cukainya ada apa enggak. Yang berikutnya memang ada juga pelanggaran ada pita cukainya tapi palsu. Ada pita cukai tapi palsu. Ya. Jadi kayak karena gimana itu Pak? Itu kan kayak uang ya. Jadinya ada uang palsu. Mereka juga bikin pita cukai palsu. Jadi, untuk misalnya kita semua sudah sadar nih. Kita jangan mengkonsumsi rokok ilegal karena tadi kesehatannya dampaknya sangat buruk, merugikan perekonomian negara, merugikan juga pelaku yang legal ya, industri yang patuh. Kita udah nggak konsumsi, kelihatan ini rokok nggak ada pita cukai deh kita konsumsi. Ternyata mereka juga namanya orang tidak baik itu mencari cara untuk tetap bisa mengelabui kita. Mereka pakai pita cukai tapi palsu ternyata itu. Ciri-cirinya biasanya ya jelek penampakannya ya.
kalau kayak uang tuh ada semacam pengaman tuh mereka tidak ada. Memang itu perlu belajar ya. Nanti kita juga ada beberapa kegiatan untuk edukasi ke masyarakat, ke toko-toko itu untuk mengidentifikasi ini PT-nya palsu nih gitu. Jadi kalau uang kan ada dilihat kasa atau dilihat itu ada tulisan uang Indonesia atau apa itu juga ada simbol BC di namanya apa itu yang pengamannya itu ya. Nah, kemudian ada juga nanti mereka juga pintar juga untuk meloboi kita. Mereka pakai tapi pita cukai bekas. Waduh, bekas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti beli rokok yang legal terus pitanya diminta penjualnya atau diminta dikumpulin, jangan mau ya. Kalau Bapak Ibu kalau beli rokok tuh bukanya harus pitanya tuh rusak sehingga tidak dimaafkan oleh oknum tadi untuk ditempel lagi ke rokok ilegal menjadi rokok ilegal dengan pita cukai yang bekas. Udah kan kelihatan ya. Jadinya bekas letek udah ada cacat dikit. Teman-teman sahabat pendengar ngerti nggak, ini bekas nih, jangan beli, laporkan ke bea cukai atau ke Satpol PP atau ke aparat negara sehingga kita sudah ada komunikasi untuk menindak tanpa ilegal tadi. Ada juga sebetulnya yang paling umum, ada juga pelanggaran pita cukai tapi ini agak ini ya, jadi dia salah ini ya, isinya Spanyol ya, nyuri tapi tidak full, jadi dia misalnya harusnya kan kemasan itu untuk 16 batang. Tapi dia ditempel pita cukai 12 batang. Oh, tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya. Jadi dia mencuri 4 batang. Gitu. Ada salah peruntukan, ada salah personalisasi itu misal ada juga pita cukainya perusahaan tertentu dipakai perusahaan orang lain. Atau gini, SKT itu kan murah cukainya. Kenapa SKT itu murah? Karena SKT itu segera kerek tangan. Itu yang mengerjakan buruh kita, manusia. Manual ya Pak ya. Sehingga itu pemerintah dikasih cukai yang murah. Jadi kalau segera ketek mesin, yang diganti oleh mesin itu cukainya lebih mahal. Gitu Pak. Beberapa pengusaha yang legal, yang sedikit tadi nakal, nyolong tadi, dia rokoknya produksi mesin, ditempel pita ketek tangan karena lebih murah cukainya gitu. Itu kan kelihatan juga. Nanti sahabat pendengar Singosari FM bisa lihat. Ini bungkusnya rokoknya SKM, Sekretariat Ketek Mesin. Kok pitanya SKT ya, itu anual ya. Tadi Spanyol tadi ya. Jadi mencuri keluarga tapi tidak full 100%. Itu yang secara teknis agak detail. Tapi secara umum nanti rokok ilegal itu harganya murah sekali ya. Harganya murah, merek-merek tidak jelas, tidak pernah diiklankan di media massa resmi. Itu kan dia nggak mungkin mengiklankan rokok ilegal secara resmi. Kalau yang resmi kan pasti akan ada iklan, ada ada spanduk, ada apa. Kalau ilegal pasti sembunyi-sembunyi itu. Nah, untuk intinya biasanya murah sekali ya, harganya murah. Nah itu secara global begitu. Oke, ya Pak, terkait mungkin ini juga yang dari dulu tuh warung Aceh ya Pak, itu juga dalam mengadakan sosialisasi nih teman-teman dari Bea Cukai gitu ya Pak, mungkin ada yang menanyakan terkaitnya tadi bekerjasama dengan Satpol dalam sosialisasi, lalu hubungannya dengan yang penegakan hukum ini bekerjasama dengan siapa saja gitu. Ini dari Sari di Brebes. Jadi Mbak atau Ibu Sari. Jadi memang kita sebenarnya seluruh aparat negara sudah bahu-membahu untuk menindak rokok ilegal karena kita ada namanya aplikasi Sirolek ya. Oh, ada aplikasi sistem informasi rokok ilegal. Sirolek. Sirolek itu nanti Satpol PP seluruh Indonesia bisa kalau mendapati rokok ilegal bisa mengisi aplikasi itu langsung hubung kita secara online. Dan kita langsung bisa lakukan penindakan. Baik penindakan kita sendiri atau operasi bersama Satpol PP, dan sering kita juga mengajak aparat penegak hukum yang lainnya untuk operasi bersama. Baik penindakan di toko-toko maupun yang sering kita tindak adalah distribusi rokok ilegal. Ini tadi saya sampaikan di depan, rokok ilegal itu tidak ada di
di Kabupaten Brebes tidak ada produsen rokok ilegal. Untuk produsennya ada dari tempat lain. Mereka biasanya kan membawa lewat jalur tol. Nah itu kita cegah di tol, di tol juga kita bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. Masyarakat itu juga sama. Masyarakat kalau misalnya mendapati rokok ilegal bisa menginformasikan ke Polsek, ke Polsapa, Pol PP yang ada, atau langsung ke kita ada nomor nomor aduan ya, baik Bea Cukai Tegal, kantor wilayah Jawa Tengah maupun pusat. Itu kita ada komunikasi, nanti bisa kita share nomor-nomor yang bisa dihubungin kalau ada informasi rokok ilegal. Oke. Masih dengan Sari juga Pak ini untuk cukai sendiri kenapa tiap tahun itu naik gitu. Oke, silakan Pak. Nah gitu tadi ya Pak. Mungkin baru gabung ya. Jadi rokok itu BKC itu dikenakan terhadap barang yang diawasi peredarannya dan dibatasi penggunaannya. Salah satu pembatasan itu cara dengan apa? Cara dengan dibikin mahal harganya. Jadi cukai itu bukan pemerintah bikin mahal untuk mendapatkan duit banyak, enggak sebenarnya. Mungkin Mbak Sari lebih tepatnya mohon maaf Pak. Berapa kenaikan per tahunnya mungkin begitu kali Pak ya? Maksudnya mungkin. Kenaikannya relatif ya, karena tadi beberapa itu ada yang naik ada yang enggak. Tadi saya sampaikan kalau sigaret pakai tangan itu beberapa kali pemerintah tidak menaikkan. Kalau naik paling hanya 5%. Kenapa? Biar produksinya tidak terlalu turun drastis sehingga buruh masih bekerja. Nah, kalau sigaret ketek mesin itu hampir tiap tahun pasti kita naikkan. Rata-rata 12%, 3% tiap tahun. Kenapa? Karena tadi kita pengennya rokok itu mahal bukan karena untuk mendapat uang sebenarnya, tapi biar konsumsinya turun, dibikin mahal tadi. Nah, tapi yang turun kita atur juga, jangan yang SKT kalau bisa, tapi yang SKS dalam rangka tadi melindungi tenaga kerja kita. Jadi memang pemerintah memikirkan sampai ke sana. Oke, luar biasa Pak untuk informasi yang hadir, namun ternyata sudah hampir 1 jam Pak kebersamaan kita untuk bisa mengelola cukai rokok dan ngebur ilegal, dan bagaimana untuk ya mungkin secara gamblang tadi sudah disampaikan bagaimana sosialisasi cukai di Brebes dan sekitarnya dan mengenai dana bagi hasil cukai tadi yang disampaikan Ibu Rosida. Semoga di lain kesempatan kita bertemu kembali Pak Yudi dan juga Bu Rosida. Sehat selalu, banyak umur selalu dan bahagia. Saya Rara, terima kasih sekali yang sudah bergabung baik melalui SMS dan juga WhatsApp-nya di 0857 0036 7798 atau yang sudah menyimak melalui visualisasi di fanpage-nya Singosari FM Brebes. Sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantep keh Ji, barang-barang impor nyong bisa